hanya membuat sampel dari pengrajin rotan Riau, kemudian kita pasarkan melalui Instagram. Nah, mulai dari situ pesanan banyak masuk. Kemudian di tahun 2017 kita mulai membuka galeri pertama kita yang ada di Rumbai. Saya memulai rotan ini karena memang keluarga saya itu pengguna furniture rotan. Jadi rata-rata usia furniture yang berbahan rotan itu hampir sama dengan usia saya. Jadi dari kecil sampai sekarang itu rotannya masih awet. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tia Gita. Saya pemilik dari Ratatia Rotan Handmade yang memiliki usaha kerajinan rotan yang ada di Rumbai. Galerinya itu berupa workshop, dan di sini kita sedang ada di Jalan Jenderal Sudirman di galeri kita yang kedua. Usaha ini saya mulai pada tahun 2013 itu melalui di rumah saja. Jadi saya memang memulai usaha ini melalui rumah menggunakan sosial media Instagram. Pemesanan pun karena memang modalnya terbatas, kita membuka sistem pre-order saat itu. Jadi kita hanya membuat sampel dari pengrajin rotan Riau, kemudian kita pasarkan melalui Instagram. Nah, mulai dari situ pesanan banyak masuk. Kemudian di tahun 2017 kita mulai membuka galeri pertama kita yang ada di Rumbai. Jadi di Rumbai ini kita memulai kerajinan rotan ya. Jadi memang fokus kita di kerajinan rotan Riau. Karena kita ketahui bersama bahwa rotan Riau ini kerajinannya adalah salah satu warisan budaya kerajinan yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, dari kerajinan itu kita bisa membuat bermacam-macam peralatan dapur, furniture seperti kursi tamu, kursi makan, kursi goyang, dan juga seperti tudung saji untuk yang kecilnya, piring rotan. Nah, kami juga sudah mulai untuk mengembangkan workshop kayu, jadi kita bikin juga kerajinan berbahan rotan dimix dengan kayu. Saya memulai rotan ini karena memang keluarga saya itu pengguna furniture rotan. Jadi sejak awal saya memakai di rumah orang tua saya itu memakai rotan. Jadi rata-rata usia furniture yang berbahan rotan itu hampir sama dengan usia saya. Jadi dari kecil sampai sekarang itu rotannya masih awet. Dan bentuknya itu tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu saya menjadi suka dan tertarik untuk usaha di kerajinan rotan ini. Nah, untuk usaha rotan ini sebenarnya saat kita baru memulai dulu, pengrajin itu tidak langsung mau untuk membuatkan orderan kita. Karena mereka itu sudah terbiasa dengan membuat barang-barang yang besar seperti meja makan, kursi. Nah, sementara sampel saya saat itu permintaannya untuk awal-awal adalah keranjang kecil, mini-mini. Mereka itu menolak gitu. Dan juga tantangan kita tentu meyakinkan para pelanggan bahwa memang rotan ini layak untuk dimasukkan ke dalam tren rumah dan hunian jenis desain apapun gitu. Bahan baku
sejauh ini masih bisa tercover. Paling kalau misalnya ada langkah sedikit itu kalau hari-hari besar, karena rata-rata pengrajin lainnya juga membutuhkan bahan baku. Jadi agak sedikit rebutan lah dalam tanda kutip. Tapi sejauh ini masih bisa tercover. Jadi waktu itu Bank Indonesia membuat kompetisi Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR tahun 2019. Dan setelah itu berlanjut terus, kami sering diajak untuk mengikuti berbagai macam pelatihan seperti pelatihan Cikepang, di Apik, kemudian kita juga diikutsertakan di onboarding. Nah, tentu saja menambah ilmu dan knowledge kita lah gitu ya tentang bagaimana usaha ini sebagaimana harus dijalankan. Saya terutama bukan orang yang basicnya di bidang bisnis, jadi memulai usaha ini memang dimulai dengan hanya mencoba dan minim ilmu masih gitu kan ya. Untuk digital marketing, kalau sekarang kan zamannya serba digital ya, jadi memang pelatihan digital itu sangat bermanfaat buat kami yang mungkin kami memang mulainya sudah melalui digital tapi mungkin belum terlalu mengeksplor. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan, tentu kami semakin pintar gitu ya, semakin berilmu dan pastinya berefek dengan penjualan kami. Untuk pasar Ratatia sendiri yang kami sebutnya teman Ratatia itu sebenarnya dari wanita usia 25 sampai 45 tahun yang mereka menyukai home decor, mereka mengikuti para selebgram home decor gitu. Jadi memang sudah spesifik gitu ya. Dan segmentasinya juga mereka memiliki ekonomi menengah ke atas gitu ya, karena untuk home decor kan itu sudah bagian ekstra ya dari rumah gitu. Kami awalnya kan by pre-order ya, jadi pre-order itu sangat memudahkan para pelaku UMKM yang baru memulai, yang mungkin tidak punya modal, sangat cocok menggunakan pre-order yang seperti kami lakukan. Nah, setelah berjalannya waktu, sistem pre-order masih tetap kami lakukan, karena rata-rata konsumen kami itu lebih senang custom produk yang belum ada, misalnya mereka lihat di sosial media seperti apa dan mereka ingin membuatkan ke kami. Jadi kalau untuk produksi mungkin naik turun sesuai dengan permintaan pasar. Dengan adanya bergabungnya kami sebagai mitra BRI, Bank Indonesia selalu memfasilitasi para UMKM-nya untuk lebih berilmu gitu ya dalam berusaha. Jadi tidak hanya membuka usaha kemudian menjalankan saja tanpa ilmu. Jadi dengan bergabungnya kami ke Bank Indonesia ini sangat bermanfaat sekali, karena banyak ilmu-ilmu yang sesuai dan kompatibel untuk diterapkan di dunia usaha, dan pastinya sangat berefek. Yang mungkin dulunya saya hanya di rumah saja memulainya, kemudian saya bisa punya galeri yang di Rumbai, dan kemudian dengan perkembangan usaha saat ini, sekarang saya sudah memiliki galeri yang di tempat kita sekarang ini adalah di Jalan Jenderal Sudirman, dan ini adalah di pusat kota Pekanbaru, dan membuka divisi lain seperti Keramiku ID dan Hampers. Ratatia sendiri kami sudah hampir mengirim kerajinan ini hampir ke seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke gitu udah pernah. Bahkan waktu kami 2017 buka galeri itu, konsumennya tuh nggak nyangka kalau kami itu orang Pekanbaru gitu. Mereka pikir kami itu basisnya di Jawa. Dan untuk di luar negeri kami juga sudah pernah ekspor waktu itu ke Singapura, Malaysia, dan US di tahun 2023 awal.
Untuk hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Natal, Imlek itu cukup signifikan penjualan karena rata-rata orang ingin mendekorasi rumahnya, kemudian juga ingin memberikan hampers kepada sesama keluarga atau koleganya. Untuk omset dan penjualan otomatis semakin kita belajar, semakin pintar dan mengikuti berbagai macam pelatihan, pasti kita akan menambah ilmu dan itu sedikit banyak akan menambah penjualan dan omset kita. Rata-rata kenaikan kami kalau kami hitung sekitar 25% per tahun dan kami juga terus berharap akan terus ada penambahan penjualan agar kita lebih bermanfaat, kemudian lebih bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak.